Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Baik, gimana kabarnya? Sehat? Siap, alhamdulillah sehat Bapak. Oke ya. Oke, Oke, sudah bisa langsung menghubungi Pak Ronas siap, Sudana ya, selaku mentor dan Pak Mirza ya. siap, nggih Bapak. Oke, kan ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Ronas ya. Siap. Waalaikumsalam. Pak Ronas Perdana SMT ya. Terima kasih Pak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan seminar kali ini. Terima kasih juga Mas Muhammad Faik Humaydi SSTB. Siap Bapak. Masih sama dengan seminar rancangan aktualisasi yang lalu, narasumber kita, verifikator kita adalah Bapak Dr. Andes Mirza Erapunagi. Oke, sebelumnya Pak Unas, gimana Pak kondisi sana Pak terkait dengan COVID? Alhamdulillah aman. Aman ya? Oke. Yang positif berapa Pak situ Pak? Belum ada Pak. Oh belum ada. Oh luar biasa, bukti bagus sekali ya, tinggal dipertahankan ya ini. Oke, ini Pak. Tahapan seminar kali ini nanti Mas Faik bisa melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama aktualisasi ya. Siap, Bapak. Lama-lama sekitar 5 sampai 10 menit. Kenapa? Karena semua dokumen bahan yang masuk ke Google Classroom itu sudah dibaca oleh Pak Mirza selaku verifikator. Ya, jadi beliau sudah mencermati, sudah membuat catatan-catatan, sehingga saya kira nanti tinggal didiskusikan lebih lanjut. Siap, Jadi Bapak. Mas Faik cukup antara 5 sampai 10 menit laporan aktualisasi. Kemudian setelah Mas Faik selesai, nanti saya minta Pak Donat selaku mentor untuk bisa memberikan testimoni, memastikan pada kami bahwa semua yang dilaporkan oleh penyaji itu memang sudah benar-benar dilaksanakan. Siap Bapak. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran seberapa kegiatan tersebut memberi manfaat bagi unit dan terus menyertai pendanaan aktualisasi Mas Faik kita sampaikan pada kesempatan ini. Jadi ada 3 poin itu testimoni mentor ya. Kemudian nanti setelah mentor selesai, giliran Pak Mirza selaku narasumber verifikator untuk mengklarifikasi pokok-pokok laporan yang sudah disusun. Ya, saya kira itu ya. Oke, kami silakan Mas Faik bisa melaporkan laporan aktualisasinya. Nggih. Siap Bapak. Terima kasih Bapak waktu dan tempat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf dan batin. Mohon izin yang pertama Bapak penguji Bapak Dr. Andes Mirza Erapunagi dan Bapak Ronas Perdana selaku mentor saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa poin-poin yang sudah saya laksanakan pada tahap aktualisasi atau pada saat habituasi. Adapun judul yang saya ambil pada pelaksanaan aktualisasi yaitu optimalisasi pengelolaan surat masuk dan keluar melalui aplikasi elektronik agenda surat dan pengarsipan atau e-agen super di subbagian tata usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Adapun beberapa permasalahan-permasalahan yang saya temui di tempat saya bekerja atau tempat saya bekerja selama CPNS ini, yaitu di subbagian tata usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya. Adapun permasalahan yaitu yang pertama, pola pengagendaan surat yang masih manual. Yang kedua, proses pelacakan surat masuk dan keluar yang mengalami banyak hambatan. Dan yang ketiga, lamanya mencari status teragenda yang ditanyakan oleh instansi lain. Yang keempat, belum optimalnya penyimpanan berkas agenda surat. Dari beberapa
permasalahan tersebut saya mengerucutkan menjadi penetapan isu, yaitu belum optimalnya pengelolaan surat masuk dan keluar di subbagian tata usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Dari penetapan isu makalah saya mengambil judul yang saya sebutkan tadi, yaitu optimalisasi pengelolaan surat masuk dan keluar melalui aplikasi agenda surat dan pengarsipan e-Agen Super di subbagian tata usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Pada saat pelaksanaan kegiatan aktualisasi ada beberapa kegiatan. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan atasan langsung. Yang kedua, survei buku agenda surat masuk dan surat keluar. Yang ketiga, menyeleksi dan membuat rancangan surat masuk dan surat keluar yang akan diinput di dalam aplikasi tersebut. Yang keempat, pembuatan aplikasi Agen Super. Yang kelima, penyampaian mockup atau template aplikasi kepada atasan langsung. Yang keenam, implementasi aplikasi Agen Super. Dan yang ketujuh yaitu evaluasi dan pelaporan kegiatan. Nah, di dalam 7 kegiatan tersebut masih terdapat beberapa tahapan-tahapan. Pada saat kegiatan yang pertama tersebut, yaitu melakukan koordinasi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi, terdapat 3 tahapan, yaitu mempersiapkan materi, mengajukan rancangan aktualisasi, dan meminta saran dan persetujuan dari mentor. Setelah saya melakukan koordinasi, timbullah capaian target, yaitu terciptanya koordinasi dan memperoleh dukungan dari mentor. Kemudian tahapan atau kegiatan yang kedua, yaitu survei buku agenda surat masuk dan keluar. Nah, di dalam kegiatan kedua tersebut ada beberapa tahapan. Yang pertama, pendataan dan pengklarifikasian surat masuk dan surat keluar. Yang kedua, mencatat hasil survei dan pendataan. Nah, dari kegiatan tersebut hasil capaian target yaitu terwujudnya kelengkapan data agenda surat masuk dan keluar untuk menunjang pembuatan aplikasi. Nah, selanjutnya kegiatan yang ketiga, menyeleksi dan membuat rancangan surat masuk dan surat keluar yang akan diinput ke aplikasi. Nah, di dalam kegiatan ketiga tersebut ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu melakukan penamaan surat masuk dan keluar yang sudah saya survei tersebut. Yang kedua, pengecekan ulang. Yang ketiga, melakukan scanner. Jadi saya merubah dari berkas-berkas hard copy menjadi berbasis digital. Nah, dari kegiatan ketiga tersebut hasil capaian target yaitu terciptanya kondisi berkas surat masuk dan surat keluar menjadi ringkas, efektif, dan aman. Selanjutnya, tahapan yang keempat, pembuatan aplikasi Agen Super. Adapun beberapa tahapan-tahapan yaitu pembuatan aplikasi Agen Super. Yang kedua, aktivasi aplikasi Agen Super. Yang ketiga, membuat folder sesuai dengan kategori, yaitu sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di subbagian tata usaha Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Kemudian saya mengupload dokumen yang sudah saya rubah dari hard copy menjadi berbasis online tersebut ke dalam aplikasi tersebut. Nah, dari tahapan-tahapan kegiatan tersebut hasil capaian targetnya yaitu terciptanya inovasi baru aplikasi e-Agen Super untuk menunjang proses pengelolaan surat. Nah, yang selanjutnya yaitu kegiatan yang kelima, menyampaikan mockup aplikasi kepada mentor. Nah, ada pun beberapa tahapan-tahapan yaitu yang pertama, memberikan draft mockup kepada mentor. Yang kedua, melakukan revisi sesuai arahan mentor. Yang ketiga, persetujuan aplikasi e-Agen Super dari mentor. Nah, dari koordinasi yang kedua ini yaitu saya mendapatkan hasil yaitu terciptanya koordinasi dan memperoleh dukungan dari mentor mengenai aplikasi e-Agen Super yang sudah saya aktivasi tersebut. Nah, selanjutnya kegiatan yang ke-6 yaitu implementasi aplikasi e-Agen Super. Nah, di dalam kegiatan implementasi tersebut ada beberapa tahapan. Yang pertama, sosialisasi penggunaan aplikasi e-Agen Super. Yang kedua, memberikan bimbingan kepada pegawai. Yang ketiga, menampung respon dari pegawai. Nah, dari kegiatan tersebut hasil capaian target yaitu terciptanya kesepahaman pegawai untuk mengakses aplikasi e-Agen Super. Kemudian untuk kegiatan yang ketujuh yaitu evaluasi dan pelaporan kegiatan aktualisasi. Beberapa tahapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengakomodir respon dari tanggapan pegawai. Kedua, cross-check SDM pegawai. Yang ketiga, menyusun laporan aktualisasi. Dan keempat, tidak lupa yaitu konsultasi serta evaluasi dari mentor dan coach. Adapun hasil capaian target yaitu terciptanya aplikasi yang maksimal dan tersusunnya laporan aktualisasi sesuai dengan arahan mentor dan coach. Selanjutnya kesimpulan
yaitu terciptanya kesepahaman persepsi terkait operasionalisasi pengolahan surat masuk dan surat keluar berbasis digital di subbagian tata usaha tentang kegiatan aktualisasi. Nah, pada saat kegiatan aktualisasi itu penulis tidak lupa dengan kelima aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan kemudian terdatanya dan tertata arsip dokumen surat di subbagian tata usaha Dinas Perumahan Rakyat kawasan permukiman Ciptakarya Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, arsip yang berbasis hard copy tersebut sudah menjadi berbasis digital. Yang keempat, aplikasi e-agen super mempermudah dalam proses pengolahan surat, yaitu mudah dalam mendata surat masuk dan keluar, memudahkan dalam proses disposisi, memudahkan dalam proses pendistribusian hasil disposisi, dan memudahkan dalam memantau dan pelacakan surat masuk dan surat disposisi. Nah, adapun beberapa saran, yaitu yang pertama, perlu adanya kegiatan sosialisasi ke seluruh pegawai agar setiap pegawai yang terlibat dalam kegiatan pengolahan surat dapat mengenal aplikasian inovasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua saran, yaitu inovasi yang diimplementasikan selama kegiatan aktualisasi dilaksanakan perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Yang ketiga, yaitu perlu dukungan dari semua pihak agar inovasi yang telah dibuat dapat dikembangkan dan dilakukan secara kontinu. Sekian pemaparan saya. Adapun kesalahan saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya persilakan kembali. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Mas Baik. Siap, Bapak. Bapak sekalian, kita sudah menyimak bersama paparan laporan administrasi sangkut dari Mas Baik. Untuk itu kepada Pak Monas selaku mentor, kami silakan Pak untuk bisa memberikan testimoni pada 3 poin yang sudah kami sampaikan tadi, Pak. Kami silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dengan apa makalah yang telah disampaikan ketika tadi, kita sudah melakukan suatu trial and error untuk aplikasi agen super ini, dan juga kita melihat langsung kinerja dari aplikasi ini. Memang perlu waktu itu trial banyak yang diperbaiki, disesuaikan dengan keinginan di subbag tata usaha, dan saya juga memberikan masukan bahwa pada waktu itu untuk membuat tutorial untuk mempermudah seluruh pegawai untuk mengerti cara kerja dari aplikasi di agen super ini. Itu Bapak. Oke, Pak. Dengan adanya ini juga sangat membantu kinerja di tempat saya, Pak. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wonas sudah memberikan testimoni. Giliran berikut pada Pak Mirza, kami silakan Pak untuk bisa memverifikasi pokok-pokok yang sudah disampaikan oleh Mas Wahid. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ronas selaku manajer dari Mas Muhammad Baik peserta laksana IPDN di PPSDM kemudian di Revision Jakarta. Pada dasarnya hari ini adalah saatnya memberikan laporan, aktualisasi atau habituasi selama bulan kemarin. Setelah saya baca laporannya, sudah langsung melihat kegiatan-kegiatan dan tahapan yang dilakukan sudah terrealisasi, dan sebagaimana testimoni dari Bapak Ronas bahwa pengelolaan surat masuk melalui aplikasi e-agen super ini memberikan manfaat ya, kepada memberikan kontribusi kepada unit di bagian tata usaha Dinas Perumahan Rakyat. Catatan saya ini tadi
menarik dari Pak Ronas, ada informasi mungkin sarannya tadi ya, diperlukan buku panduan. Ya sudah ada itu. Sudah ada. Sudah ramai. Ya. Ya, sudah ada Mas Baik. Karena ini mungkin di evidence-nya ada Mas ya. Siapa Pak? Sudah saya lampirkan di Sudah ya. Iya, sudah Bapak. Oke. Kalau gitu, kemudian bahwa pada kontennya, prinsipnya adalah nilai-nilai dasar ASN yang dicanangkan oleh Planet tadi sudah muncul Pak ya, yaitu nilai dasar aneka tadi ya. Nah, bagaimana seorang CPNS memiliki tanggung jawab untuk bekerja sebaik-baiknya dengan mengandalkan ya akuntabilitas, tidak lupa melakukan etika publik, kualitas mutu dan sebagainya. Dan ini sudah muncul di penulisan Mas Baik, kemudian kemampuan untuk menganalisa dampak dari tidak dikerjakan dan dikerjakan nilai-nilai dasar itu. Dan tidak ada catatan Mas, sudah bagus, sistematis apa yang disampaikan oleh Mas Baik. Tinggal nanti Mas Baik berdoa saja supaya tetap bekerja di Provinsi Jawa Timur atau Ya. mau pindah kemana atau digodeli Pak Ronas, monggo saja yang terbaik lah buat Mas Baik. Siap Bapak, amin Bapak. Saya kembalikan, tidak bagus Mas Pak Tririn. Oke, baik, terima kasih Pak Mirza. Ya, intinya tidak ada catatan, artinya udah laporan itu udah diterima penuh, ya. Mas Baik sudah bisa tidur nyenyak. Siap Bapak. Tidur nyenyak dan jangan lupa berdoa, ya. Siap, Mau Bapak. menempatkan di mana? Siap Mau Bapak. tetap di tempatnya Pak Ronas atau mau di PPSDM Jogja? Siap Bapak. Oke, saya ucapkan selamat Mas Baik ya. Mas Baik udah berhasil mengaktualisasikan rancangan aktualisasi yang disusun, menyusun laporan sekaligus mempertanggungjawabkan melaporkan pada kegiatan sebentar kali ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Kemudian ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ronas yang telah melaksanakan tugas mentoring dengan sangat baik sehingga Mas Baik bisa menyelesaikan laporan aktualisasi dengan baik. Kami titip alumni kami untuk bisa dibimbing lebih jauh, untuk disupport, untuk bisa berinovasi di unit kerjanya. Amin. Oke, saya kira itu Mas Baik, silakan untuk bisa di-close. Oke. Siap Bapak, terima kasih Bapak atas waktu dan saran dan masukannya Bapak. Saya mau ucapkan kembali minal aizin wal faizin, mohon maaf dan batin Bapak. Oke. Assalamualaikum Bapak. Baik. Oke, saya kira itu ya. Siap, Oke, Bapak. saya kira itu Iya. cukup seminar untuk Mas Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ronas sudah hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan wabarakatuh. lupa screenshot Mas Baik ya. Siap, Bapak. Matriksnya. Siap Bapak. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, izin saya matikan Bapak. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.